Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yulianti dari Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NPM 10070318087 akan mempresentasikan singkat skripsi saya yang berjudul Penerapan Konsep Green Infrastructure dalam Mencegah Erosi di Kawasan Subda Cikapundung dengan studi kasus di Kecamatan Lembang. Latar belakang penelitian ini adalah bahwasannya Kecamatan Lembang merupakan kawasan hulu daripada Subda Cikapundung, yang mana kawasan hulu merupakan kawasan yang rawan erosi. Selain itu, Kecamatan Lembang juga memiliki jenis tanah yang rawan erosi. Dampak dari erosi itu sendiri adalah akan adanya kerusakan tidak hanya pada bagian hulu saja, melainkan juga kepada bagian hilir yang merupakan kawasan perkotaan besar yaitu Kota Bandung. Oleh karenanya, dipandang perlu dalam merumuskan perencanaan untuk mitigasi erosi, salah satunya dengan konsep green infrastructure yang berupa soil bioengineering. Soil bioengineering ini merupakan rekayasa tanah sehingga tanah di Kecamatan Lembang ini tidak mudah erosi. Dalam penerapannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu potensi erosi. Selain itu kita juga dapat menghitung besar prediksi erosi setelah penerapan green infrastructure sehingga kita dapat mengetahui efektivitas daripada green infrastructure itu sendiri. Nah, sehingga rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana prediksi laju erosi di kawasan Subda Cikapundung dan seberapa besar pengurangan laju erosi yang diperoleh dari penerapan konsep green infrastructure. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, kawasan Subda Cikapundung Kecamatan Lembang dapat mengetahui prediksi laju erosi, dan yang kedua, kawasan Subda Cikapundung Kecamatan Lembang mempunyai alternatif dalam mitigasi potensi erosi. Lalu soil bioengineering itu adalah konsep rekayasa lahan yang dapat mencegah erosi dengan media utama berupa tanaman. Tanaman di sini yang saya pilih adalah rumput vetiver dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Di sini ada jenis-jenis soil bioengineering, ada 3, ada vegetated turkibian, counterwetting, levesins. Nah, untuk ruang lingkup wilayahnya di sini saya satu Kecamatan Lembang dengan total 16 desa yang memiliki luas kurang lebih 9.500 hektar. Metodologi yang digunakan ini sebenarnya ada satu, metode USLA, namun di sini saya melakukan 2 kali analisis. Yang pertama, analisis potensi erosi dengan kondisi existing. Yang kedua, analisis potensi erosi setelah penerapan soil bioengineering. Ini adalah rumus matematis daripada model USLA. Untuk analisis tingkat bahaya erosi, di sini saya mengkonversi nilai P pada faktor konservasi lahan di kawasan yang memiliki potensi erosi sedang hingga sangat berat dan mengganti nilainya sesuai dengan nilai soil bioengineering dengan rumput vetiver yaitu 0,4. Tahapan analisisnya ada persiapan, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama ada analisis spasial mode USLA dengan kondisi existing. Di sini tahap pertama yang kita lakukan adalah perhitungan erosivitas hujan yang didasarkan dari data curah hujan. Lalu kita melakukan perhitungan kemiringan lereng, perhitungan jenis tanah, dan tutupan lahan sebagaimana koefisien yang sudah didapatkan atau sudah dibobot. Lalu juga di sini saya membobot faktor konservasi atau P itu menjadi 1. Karena pada dasarnya di sini kondisi eksisinya diasumsikan bahwa Kecamatan Lembang belum ada tindakan konservasi. Maka hasil yang didapat dari model USLA tadi berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan hasil bahwa Kecamatan Lembang ini memiliki potensi erosi dari klasifikasi sangat ringan hingga berat. Dengan total klasifikasi sedang hingga beratnya yaitu 14% dan total prediksi erosinya 44.580 ton per hektar per tahun. Nah, perhitungan besar laju erosi setelah penerapan soil bioengineering atau yang dimana faktor P-nya diganti dengan 0,4 sangat berubah cukup signifikan menjadi hanya 25.420 ton per hektar per tahun, di mana hasil ini cukup menunjukkan bahwa konsep green infrastructure berupa soil bioengineering itu dinilai efektif untuk mencegah erosi. Sehingga interpretasi hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya mengambil salah satu sampel daripada beberapa peta yang menunjukkan bahwasannya faktor-faktor seperti kemiringan, curah hujan, jenis tanah, lalu dan lain sebagainya itu mempengaruhi daripada laju prediksi erosi. Untuk interpretasinya, yang pertama laju erosi ini dengan kategori berat berdasarkan peta terjadi di Desa Cikahuripan, Jayagiri, dan Kayu Ambon. Lalu yang kedua, laju erosi dengan kelas sedang yang berat ini terjadi di kemiringan 15 hingga 40% serta memiliki penggunaan lahan berupa permukiman dan sawah lahan kering. Erosi apabila dibiarkan akan mempengaruhi terhadap penggunaan lahan yang ada di sekitarnya.
Green infrastructure dapat memberikan berbagai manfaat untuk kawasan tersebut, di antaranya ada menurunkan laju erosi, mencegah erosi, ramah lingkungan, dan tidak membutuhkan biaya besar dalam penerapannya. Untuk internalisasi nilai Islam, di sini saya menggunakan Quran Surat Ar-Rum ayat 142, di mana sebagai perencana Islam kita perlu memandang bahwasannya di dalam bumi ini sudah banyak bermunculan permasalahan dan kerusakan yang harus diatasi. Oleh sebab itu, sebagai perencana kita perlu mengatasi daripada permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar maupun menimbulkan kejadian yang sama terulang lagi. Kesimpulannya bahwasanya laju erosi di kawasan Sudap Cikapundung, Kecamatan Lembang sebelum dilakukan tindakan konservasi ini memiliki klasifikasi sangat ringan hingga berat dengan total laju erosi 44.580 ton per hektar per tahun. Namun setelah adanya penerapan soil engineering, maka laju prediksi erosi itu berkurang signifikan semaksimum 42,97% menjadi 25.420 ton per hektar per tahun dengan klasifikasi sangat rendah hingga sedang saja. Soil bioengineering ini selain berfungsi sebagai penjaga kestabilan lereng juga berfungsi sebagai pencegah erosi karena cara kerjanya itu sendiri yang memperbaiki dan mengikat struktur tanah menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang diikat menjadi satu. Model soil bioengineering yang cocok di Kecamatan Lembang itu ada levesins dan juga ada brush layering karena di Kecamatan Lembang ini dominan dengan kemiringan lereng yang cukup miring dan juga didominasi oleh perkebunan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.